Biasanya orang sekarang lagi ramenya kan titanium, Mas. Titanium, lagi ramenya. Ya, itu kan kebutuhan. Kebutuhan ya. Kalau titanium ditaruh di body, kayaknya agak rame agak ya. Rame ya. Berwarna jadi. Berwarna sekali kayaknya. Berwarna. Baru kita dempul. Lagi. Kalau langsung ditumpuk, makanya terjadi gelombang banyak yang gitu. dempulnya tebal. Iya, benar. Ya. Bisa buat gebuk orang, mati itu orang. Jadi mobil ini interiornya simple, cuma nggak murah. Itu dia. Oke teman-teman, halo semuanya, balik lagi dan review channel. Hari ini gue mau ngebahas salah satu mobil yang sangat luar biasa nih, yang dimana nih mobil hasil garapan dari Mas Randy Igas ya kan. Dan hari ini gue lagi ada di bengkel Artmotive Performance ya kan, yang dimana persis di belakang gue ini udah ada mobil Subaru BRZ yang sudah dimodifikasi menjadi Pandem dengan warna yang nyentrik banget. Mau tahu spesifikasinya seperti apa? Langsung aja kita ngobrol dengan Mas Randy Igas. So, let's go. Oke guys, balik lagi bersama gua dan Mas Igas nih. Kali ini pembahasan kita ke mobil BRZ yang sangat nyentrik ini, Mas. Iya, Gila, ya kan, ini udah dimodifikasi tipis-tipis yang dimana ini menurut gua nih mobil daily proper yang sangat nyentrik. Iya, ya kan? Betul. Tapi kalau untuk ikutan kontes ya mungkin nggak ada poin-poin terlalu banyak ya sebenarnya. Karena memang ini untuk body sama kaki sih full. Tuh, kaki cuma memang kayak audio belum. Ada beberapa sektor belum lah kalau misalnya dengan kontes. Tapi ya ini sangat-sangat keren banget kalau untuk dipakai daily menurut saya ya, gitu. Betul. Nah, jadi ini BRZ dengan basic tahun berapa nih, Mas? Ini tahun 2023. 2023. Ceritanya gimana nih, Mas? BRZ ini bisa menjadi seperti ini nih, Mas? Jadi sebenarnya ownernya ini ada beberapa mobil ya. Sebelumnya emang udah aku kerjain. Cuma mungkin ya mobil-mobil spek-spek daily use lah. Jadi mobil dia ada Mustang, ada BMW yang memang dia cuma pelek, Airsus, BBK, udah gitu aja biasanya kan. Dia pengen bikin mobil yang agak panjang dikit lah perjalanannya. Panjang dikit perjalanannya tuh. Jadi akhirnya kita pilih, boleh lah kita pilih basic BRZ baru. Mobil Jepang lah ini berarti. Pandem, Kamu penasaran masih Pandem yang baru nih. Biarpun mungkin beberapa kita udah lihat ya punya Eziko. Cuma kan itu version mobil balap. Mobil balap, kita benar. Mau bikin version yang lebih klimis. Itu dia. Itu dia. Yang rebahan, yang nempel klimis. Ya, karena di luar kan udah mulai banyak. Cuma di Indo masih jarang nih. Benar banget. Ternyata aku pengen bikin BRZ. Dan alhamdulillah diturutin tuh nggak cuma dimodifin, dibeliin mobilnya. Berarti ini mobil baru yang dibeliin sama sang owner, mobil terserah Mas Igas gitu mau dibikin seperti apa gitu. Ya, gitu. Luar biasa ya. Beliin mobilnya. Ada ya customer kayak gitu ya. Ada. Alhamdulillah dapat kepercayaannya. Alhamdulillah. Kepercayaan itu yang harus dijaga baik-baik tuh sama Mas Igas. Dan akhirnya kayak ginilah mobilnya kan. Nah, mulai dari velg, pemilihan body, pemilihan warna itu konsumen ikutan atau dengan ide Mas Igas? Aku selalu over ke konsumen. Jadi aku memang ada ide sendiri, aku punya sudut pandang sendiri, aku punya. Mas, ini ada beberapa nih yang keren, gua over ke dia. Dengan reasonnya kayak gini. Ada beberapa yang udah pokoknya ikut Mas Randy aja, bagus mana menurut gua percaya. Sebenarnya itu dua hal yang agak susah ya. Betul. Karena 100% gue dikasih percaya, jadi tanggung jawab gede. Bagus, gak bagus. Wah, tanggung jawab saya. Iya benar. Hasilnya nggak bagus kan, waduh malu juga saya. Tapi alhamdulillah ownernya senang. Yang penting happy ya kan. Senang, fitmennya dia suka, mobilnya dipakai ngebut bisa. Udah dia penting fashion follow function. Wah, benar. Cocok. Fashion follow function. Boleh. Ilmu lagi aja untuk gue itu ya enggak. Jadi itu udah terpenuhi.
Benar, Aman aja, benar. Ini nih benar-benar cakep sih ini. Ini untuk dailynya nih enak banget ini dengan setelan kayak gini nih. Tuh. Pol banget. 2023 Dan ini kita BRZ. cat kan dari aslinya warnanya biru. Oh, mobilnya asli biru. Asli biru. Asli Kita biru. rubah warnanya. Bikin hijau. Apa alasannya hijau, Mas? Karena jarang yang pakai. Atau jarang pakai. Dan gue pengen emang mobil ini kan mobil itu kan nggak semua tuh sebenarnya sama. Jadi ada beberapa basic yang nggak bisa dikasih warna-warna alay. Nggak bisa dikasih warna-warna yang pop up banget. Iya, gitu. betul. Tapi kalau kayak mungkin kayak BMW, mungkin salah satunya GT86, mungkin Honda Civic, itu kan mobil-mobil yang bisa kita aneh-anehin. Iya, benar. Bisa liar lah. Iya. Jadi kita punya imajinasi apa nih otaknya kita bisa liarin di mobil ini. Nah mobil ini sangat bisa sekali di situ ini. Nah, Makanya pemilihan ini warnanya. Warna ini, gitu. Kalau warna merah lagi. Iya hitam, putih, silver udah basic warna dealer. Betul. Ya kan gitu kan? Betul. Nah kita pengen kasih warna-warna yang nggak basic. Salah satunya ini. Tapi menurut gue cukup berani sih dengan Mas Zegar pemilihan dengan warna hijau kayak gini ya. Iya. Bisa dibilang. Kalau malam lebih keren lagi sih. Oh malam Karena lebih ke pop up kan warnanya. Oh iya lebih keluar Gelap, kan dia ya. lebih keluar. Bener. Gila, boleh. Nah, untuk body kit pemilihannya emang langsung ke Pendem dari sang owner pengen Pendem atau ada opsional lainnya? Ya itu tadi karena dia basic dari awalnya dia pengen bikin mobil tapi dia pengen saran dari gua kan. Karena di sisi lain gue juga pengen bikin Pendem. Oh, dia pengen bikin Pendem juga gitu. Pas gue belum pernah bikin Pendem, gue pengen dong. Oh, baik. Kan gitu kan? Iya. Karena yang kalau buat yang sebelumnya, yang generasi sebelumnya yang tahunnya mobilnya yang ini ya. Gue udah mungkin ada kali belasan lah gue udah bikin. Betul. Udah sampai bosan katanya kayak gitu. Jadi biarpun itu gue beda-bedain, ada yang gue cat jadi satu, ada yang Pendemnya versi 3 tapi ada yang pakai wing, ada yang enggak, ada yang gue beda-bedain lah, fitment gue bedain. Warnanya juga dibedain. Cuma yang ini kan gue belum pernah sebelumnya gitu loh. Gue pengen dan dia pun senang juga gitu loh modelnya. Jadi kita gas. Bener. Jadilah. Tapi emang cakep sih Pendem yang BRZ ini ya. Ini versi berapa di Pendem yang ini Mas? Untuk yang ini dia hanya baru ngeluarin yang model seperti ini. Oke. Belum ngeluarin model lain. Oh iya. Tuh, cakep banget. Jadi kalau Pendem tuh meliputi apa yang bumper, fender? Semua full. Oh, full semua. Keliling. Kayak kalau yang lama fender depan itu yang kayak gini nih, sebelumnya dia ada versi Pendemnya juga. Fender depannya masih kepake. Cuma kalau yang model baru ini, dia fender ganti full. Jadi fender lamanya utuh, ganti baru. Oh gitu. Jadi kasar kata kalau pengen dibalikin ke orsinil masih bisa dong ya? Cuma belekan doang berarti belakang. Yang belakang tetap dipotong. Ya benar belakang yang dipotong. Manis. Nah, jadi kalau untuk dari part-part karbon ini berarti lo lapisin karbon semua berarti nih? Iya, dan ini lumayan PR sebenarnya. Apa tuh Mas? Karena ini kan dia jadi satu nih. Jadi satu. Iya. Jadi gua harus ngarbon di sininya dulu. Ya, gua harus ngarbon di sininya dulu. Baru gua cat dan ngecatnya harus dimaskingi satu-satu. Ini dan karbon kan ujungnya kan kurang pas gitu kan. Iya, harus betul. Dulu. Nah, terus ini harus dimaskingi satu-satu baru gua clear bareng. Oh gitu. Jadi ini diginiin flat. Nggak nimbul gitu. Oh ini bukan two piece gitu dia ya? Bukan. Oh oke. Wah gila, seni. Jadi ngerjainnya emang take time. Iya benar. Emang harus mau repot. Betul. Dan 1, 2 sampai sini sampai belakang juga gitu. Nih. Oh iya. Nih. Tapi sebenarnya kalau kayak gini, jadi aksennya kayak terlihat si fendernya lebih tinggi Mas ya, kalau ada hitam kayak gini. Karena memang dia kan, kalau bahasanya kalau mobil biasa kan di radius. Jadi emang lingkarnya dia lebih naik. Makanya ini kan dia lebih, kalau asli kan dia turun. Oke. Makanya bisa mobil pakai setup kayak gini, ban ngotak dia tetap bisa rebah. Nah, itu apa Mas, kisi-kisinya Mas? Biar bikin mobil dengan ban kotak, karena kan kalau dengan ban narik-narik sudah gampang lah bisa dibilang. Kalau ini ban kotak dengan fitment rebah kayak gini, apa yang lu lakuin Mas? Ya sebenarnya banyak ya, maksudnya banyak yang di sisi lain karena memang bodinya sudah sangat mendukung, karena lebih lebar kan, lebih lebar dan lebih tinggi. Cuma memang karena aku udah ngerasain dua-duanya, jadi yang ini juga pun pendeknya juga kadang masih kurang maksimal. Kalau mau maksimal memang ada beberapa titik yang emang harus di-adjust, dicoak atau di apa gitu. Dan ini kan semakin lebar velgnya, semakin kotak rodanya, kan butuh radius putar semakin lebih luas. Betul. Ya kan? Betul. Dan pada kali lebih keluar kan dia butuh radius putar. Nah, pas kayak gitu kan dia otomatis secara nggak langsung kita butuh ruang lebih luas. Nah, itu harus di sana lu bobok-bobokin semua tuh ya. Semua kita kasih. Gila. Kalau boleh tahu nih speknya berarti spek velg berapa nih Mas ukurannya Mas? Ini velg ring 18, lebar 11 12. Lebar 11 dengan ET? 12. Dengan ET minus banyak. Wow. Minus banyak sekali. Pantas kayak begini makanya fitmentnya. ini dia no spacer nih. Ini no spacer ini? No spacer.
Wah, Cuma gila. gua garis bawahin dulu Ah. ya, ini spek untuk mobil dengan style begini, bukan Oh. spek drifting. Oh, Karena oke. kalau drifting kalau dia pakai angle kit dia butuh down spec ini. Oh, Karena baik. dia lebih keluar kan. Iya, lebih keluar. Kalau belakang pas. Pas, Mungkin buat benar. drifting kalau dengan yang mobil torsinya gede, Aha. mesinnya gede dengan lebar segitu, ban ukuran segitu masih masuk Masuk akal. masuk. Cuma kalau depannya terlalu lebar untuk drifting biasanya. Iya benar Nah, benar. biasanya drifting pada pakai 9,5 atau 10 tapi ET-nya kecil. Hmm. Biar dia lebih keluar biasanya dari si angle Dari kitnya. angle kitnya ya. Kayak biasanya yang berdepan kan. Betul, betul. Gila, ini manis banget benar jujur nih. Cakep banget fitment ini. Enak gitu ngelihatnya tuh, teman-teman. Apalagi dengan velg HRE ini, jarang-jarang juga nih orang pakai velg HRE nih. Ya kan? Dan biasanya kan aku bikin mobil dengan kalau setelan street racing Aha, atau racing biasanya kita setelan kayak gini kan. betul. Kayak gini. Nah, Buat ngeluarin kesan seremnya si mobil. yes, betul. Nah, kali ini kita bikin mobilnya bener-bener klimis lah. Klimis ya. Ya, biasanya kan kalau ini pada cat hitam, ya memang ada beberapa di karbon. Ya. Nah, kemarin kalau ini aku cat itu kan jadi nggak nyambung kan. Bener. Mau nggak mau kita karbon. Karbon. Iya, tetap ya. Jadinya mobil klimis. Klimis banget sih ini mah. Jadi emang ini simple banget dan dalam kita cuma ganti interior, jok, Oh, joknya Bakaros, betul. coaster, Oke. nah sama setirnya yang hype sekarang nih, Oh, Jackie iya. Works Mattress. Wih, itu ada di Art Motif juga kan Udah berarti? pasang dan itu ada produk dan kita ready stock. Asik, 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 asik. Yang kita ready stock mungkin buat teman-teman yang buat Supra Tuh. atau buat BRZ, BRZ. 86 Aha, atau BMW M series aha. atau yang biasa juga yang G series ya, G G series ke satu. Ada ready ya. Gila, Iya, ntar pasang kita ya. bakal lihat interiornya tuh. Kita bahas dulu eksteriornya. Oke, Nah, siap. eksteriornya nih ya kan. Yang dimana kalau air suspensi udah pasti pakai RBFT ya Mas ya. Ya, ini di sini semua RBFT semua ya. Tuh udah pakai RBFT, fitment seperti ini. BBK-nya juga sama udah pakai Brembo tuh lihat sendiri ya kan. Tuh manis banget lagi perpaduan antara hijau, hitam ketemu kuning kayak pisang jadinya ya. pisang hijau. Pisang hijau jadinya ya. Tuh. Tapi ini cakep nih velgnya asli. Ini berarti lo special order atau gimana Mas? Spesial order. Oh special order nih. Spesial order. Bisa juga di sini juga order. Bisa dong. Wih, gila. Tuh, cakep ya dengan finishing. Ini apa sih nama finishingnya, Mas? Full brush. Full brush ya? Jadi sampai lip-lipnya brush, jadi bukan polish. Jadi Oh. kalau dilihat kan ada garisnya tuh. Ya, ada guratannya gitu kan? Ada guratannya, jadi ada bayang-bayang garis itu. Yes. Wah, cakep, cakep banget ini Kalau Mas. kita polish kan mobilnya jadi arahnya ke yang mobil-mobil biasa. Kalau ini kan Betul. masih ada kesan racingnya. Kesan racing bener. Beras, cakep banget. Mungkin Kontak dari pantat kalau di belakangnya? RWB itu banyak tuh. Iya, Kayak gitu. RWB tuh kayak gini-gini rata nih. Nah, nggak ada kepikiran Mas bikin RWB Mas? Gue selalu kepikiran. Cuman, Lebih sulit memikirkan siapa yang mau bikin projectnya. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang mau bikin project RWB, Iya loh. percaya sama saya, boleh saya kerjain. Gak perlu nakaisan, nggak perlu ya, nggak perlu ya. Kasih mobil sama body kitnya aja gue yang kerjain. Insya Allah lu bisa usahain lebih rapi. Tapi ya gimana lagi kan, yang bikin itu ada pride-nya karena si Nakai. Nah, kayaknya langsung yang masangnya. Iya, Kayak karena- kemarin terakhir Surabaya kan itu kan? Oh, itu sih keren. Boleh tuh. Keren dingin. Gue suruh kayak Nakai sehari beres sih kayaknya pasang body. Bisa beres, cuman kagak rapi terjadinya gitu kan. anjir. Dia bisa rapi ya. Iya. Aduh, keren. Nah, nih mobilnya nih, tuh kalau dari belakangnya ya nggak banyak perubahannya, masih body kit kayak gitu belakangnya. Tapi gue lebih suka body kit pendem kayak gini Mas ya, dibanding body kit LB bisa dibilang ya. Karena LB dia memang body kitnya khususnya buat GT86 ya. Heeh. Yang LB itu dia simple banget. Itu dia Body makanya. masih standar, bawah juga dia nggak pakai access cut, bahkan cuma Hmm. splitter aja. Terus dia bikin tepong gitu. Cuma ya feel aura si brandnya tuh ya nggak bisa bohong. Itu dia. Cuma kalau secara desain, memang desainnya si Pendem ini dia futuristik. Futuristik Dia bener. ngerubah bentuk mobilnya banget. Bener. Jadi dan memang bagus desainnya. Bener bagus, gue Jadi suka nggak ini. cuma ngerubah bentuk itu kan dua konotasi, Iya. bisa bagus bisa enggak. Iya, iya, bener. Dan ini emang ngerubah bentuk banget dan bagus. Bikin Dan gua bagus. akuin. Ini bener-bener cakep nih asli. Tuh. Dengan kayak begini tuh set skirtnya lihat gondrong kayak gitu ya kan. Ini juga lebar. Ini berarti lebar berapa senti nih Mas keluarnya? Nah, lu hitung aja nih sekitar hampir 30 cm. Hampir 30 senti ada nih ya. Dan satu lagi, gue kalau bikin kayak gini, Aha. gue tidak pernah menggunakan sealer. Oh gitu? Ya, jadi Lah, ini, terus? ini baut gue copot nih, udah copot rapi, dalam semua kecat. Oh gitu? Dan langsung copot. Oh. Jadi gue nggak pernah main sealer, nggak pernah main yang pokoknya hal-hal yang merusak lah, Merusak, atau kotor. oke. Jadi makanya yang bikin lama tuh adalah ngefitin ini bisa fit Iya lagi. rapi, gapnya bagus Tuh. tanpa sealer. Gila. Jadi Bener. nempelnya tuh di baut aja udah kenceng Udah semua, kenceng udah ya. fit sesuai sebagaimana mesti.
Jadi aslinya kalau kita beli tuh dapat karetnya tuh. Oh, dapat karetnya ya? Iya, betul. Gue nggak suka. Oh. Karena ya contoh nih udah bagus nih hijau, bagus. Iya, Tiba-tiba ada karetnya di sini nih. Iya sih, benar. Hitam gitu lah. Benar. Jadi biasanya gue rapiin. Jadi kayak gap-gap ini gue benerin semua. Oh, iya lagi nih lihat tuh, rapi banget loh tuh. Manis. Kalau wing nih, wing bawaannya berarti Mas? Wing bawaan semua. Bawaan. Cuma ini kayak gini yang kita karbon. Oh. Terus bautnya kan gua ganti semua. Karena biasanya kadang dapat bautnya baja. Oh iya. Gua ganti stainless semua. Nah, ini yang gue suka nih, ETD-nya dari Mas Igas tuh cakep tuh, attention to detail. Itu dia. Karena nggak semua orang bisa memperhatiin hal-hal kecil kayak gitu tuh. Iya. Jadi orang kan biasa kan kalau builder bangun udah jadi gitu kan. Penting kepasang. Nah, tapi kalau ini Mas Igas benar-benar dipikirin tuh ETD-nya tuh kayak baut ini diganti ya kan stainless. Baut L. Tuh baut L lagi. Ya. Tuh. Biasanya orang sekarang lagi ramenya kan titanium Mas. Lagi ramenya. Ya itu kan kebutuhan. Ya. Kalau titanium ditaruh di body kayaknya agak rame agak rame ya. Berwarna jadi. Berwarna sekali kayaknya. Berwarna sekali. Tapi kalau titanium warnanya, kan titanium tuh banyak, ada yang warna raw kayak gini juga kan. Yes, ada betul. Nah, jadi kita belanja baut mahal-mahal warnanya sama kayak ini mending sini aja kan. Nah, kalau untuk modifikasi mobil seperti ini butuh makan berapa waktu Mas? Berapa lama? Gua lumayan lama. Karena gini, contoh, body ini kan fiber. Oke. Nah, fiber itu kalau terkena panas, dempul itu panas, dia eraksi. Melenting. Melengkung ya, melengkung ya. Ngolet kalau bahasa Jawa ya. Jadi bahkan tanpa harus kena panas, body kitnya bumper nih, kita taruh aja di sini nih. Lama-lama dia melengkung. Jadi di fitting itu dia kadang nggak fit. Oke. Nah, kita biasanya fitting ulang, makanya ini kayak sini benerin gap semua udah fitting ulang, baru proses dempul. Nah, proses dempul itulah yang bikin lama. Kalau Mas perhatiin, kadang kalau fiber ada yang gelombang. Yes, betul. Ada gelombang dia, benar. Ada gelombang, ada apa. Nah, itu tuh sebenarnya nggak ngikutin proses sebagaimana mestinya. Oh. Ya, mestinya sebenarnya ini dempul nih, dempul. Ya. Dempul, ya kan. Ditunggu, biasanya kalau kita tunggu dulu. Sehari misalnya. Oh, masih ngolet nggak? Masih gelombang? Masih. Berarti otomatis dempul yang kita pasang tadi, kita amplas ulang. Baru kita dempul. Kalau langsung ditumpuk, makanya terjadi gelombang dempulnya tebal. Iya, benar. Bisa buat gebuk orang, mati itu orang. Kan gitu kan. Nah, agar dempul yang nggak tebal, otomatis kita harus amplas. Betul. Amplas ulang baru dempul ulang. Lagi. Terus itu diulang-ulang sampai nggak reaksi lagi. Wow, berarti prosesnya lumayan panjang juga Mas. Nah, itu yang bikin panjang. Udah ketemu, beres, baru bentukin nut nih satu-satu. Anjrit, nut satu, tarik garisnya dari depan, nut satu. Ini garisnya ketemunya mana, ketemu sini. Ini garisnya ketemunya mana, ketemu sini. Wah, itu kan harus kemiringannya, simetrinya. Wah, gila. Jadi itu yang bikin lama. Nah, biasanya beberapa konsumen dia hanya melihat gambar tapi tidak memperhatikan prosesnya. Iya. Itu yang kadang di sebelah bisa sebulan. Nah, itu benar. Gua pun juga tidak memungkiri itu bisa. Tapi bisa nggak menyentuh. Ya, nah, itu ya. Iya. Gua pun bisa, cuma takutnya nggak maksimal. Betul. Lu pengennya kan keluar dari sini mobil harus perfect aja udah kan ya, gitu. Kalau fiber pasti udah PR-nya di sini. Gila. Kalau semakin panjang waktunya, semakin besar biayanya. Benar. Itu sudah pasti, udah hukum alam kayak gitu. Maka semakin waktu panjang ya biaya semakin besar. Jadi semoga ini bisa menjawab ya. Itu dia. Jadi ternyata sebenarnya prosesnya tidak semudah itu. Makanya kalau tadi ya Mas Pandu tadi sempat ngomong, gue lihat ke Jepang mobilnya pada nggak rapi. Benar. Ya karena even gue ke US kali pun orang US jawab yang sama. Kayak itu karena mereka assembling rakit, ya udah rakit aja. Dia beli, anggaplah beli body kit LB miliaran atau ratusan juta, dia pasang, ya udah dia cuma finishing tipis-tipis cat. Makanya kalau kita lihat foto memang bagus, tapi lihat aslinya ternyata nggak semaksimal itu. Bener banget, ngangkatnya nggak ada yang ketemu itu semua. Iya kan, nah karena ya mereka udah apa adanya dia pasang. Gila. Kalau kita yang terbiasa sama yang kayak gini kan, gua nggak bisa terima apa adanya. Nggak bisa. Jangan gitu kan, ini aja di black lagi nih Mas Igas ya kan tuh. Nggak bisa gua terima apa adanya, aduh. Tolonglah. Ya itulah. Jadi itu sebenarnya dilema sih. Karena gue kalau gue hanya fokus sebagai toko, gue hanya fokus keluarin barang. Iya. Udah barang keluar. Benar. Jelek bagus terserah nanti dah gitu. Udah amat lah, penting
orang keluar. Gua habis gitu. Nah, tapi kan gua sebagai penghobi. Itu dia. Ada integritas yang kita pertahankan di sini ya. Itu dia. Itu yang gua suka tuh. Benar. Kalau mobil keluar dari sini berantakan kan gua juga. Lu juga yang jelek tadi kan. Benar. Gitu. Ini contohnya nih karet asli Liberty Walk ini. Oh, itu karet asli ini? Iya, nggak gua pakai. Oh iya lo masih baru lo tuh, masih ada ini ya plastik-plastiknya. Iya, nggak gua pakai. Begitu juga kemarin yang di mobilnya Raffi. Nggak pakai juga. Ini wiringnya ini. Oh, wiringnya ini standarnya nih. kita turunin semua guys. Jadi semua wiring kita ganti baru. Gila. Lanjut untuk bagian belakangnya nih. Oke. Apa aja nih berarti Mas? Masih bawaan standar yang karbon-karbon. Kok knalpot pakai apa nih Mas? Apa? Knalpotnya pakai apa? Knalpot ini pakai Blitz. Oh, Blitz. Blitz. Oh iya tuh. Pakai Blitz. Kayak full karbon. Full karbon ya. Nggak ada aneh-aneh, stiker cuma ada Rainworks aja. Itu dia. Simple tapi kena banget sih ini Rainworks ini ya, nggak mewah gitu ya kesannya ya. Tuh gini doang padahal tuh. Tapi kena asli. Ini cakep banget nih untuk mobil dailys seperti ini sih. Top. Sekarang kita lihat interiornya boleh Mas? Boleh dong. Nah, ini dia nih bagian interiornya. Jok rekor apa? RCS ini Mas? Enggak, ini Sportster. Sportster ya? Sportster. Waduh. Manis. Oh, ini ada tambahan karbon tipis-tipis kayak gini ya. Ya, ini kayak panel-panelnya karbon ini. Oh, ini. Karbonin semua. Oh iya. Nah, setirnya ini nih yang tadi Mas Igas cerita nih ya. Ya, JK Works Matrix. Nah, ini di US sih lagi hype ya. Nah, iya. Kemarin gue lihat juga Mas Igas nih Jadi sebanyak kalau banget mobil-mobil baru kan dia ada klasternya lah. Betul. Jadi kayak cruise, terus ya Tombol-tombol. tombol-tombol. Gitu. Kalau kita copot, biasanya kan ya sensor-sensor nyala. Betul. Jadi fungsinya hilang juga. Betul, Selain betul. sensor nyala kadang ya udahlah, kadang ada juga yang udah amat lah. Udah amat, Tapi benar. secara fungsi kan fungsinya hilang. Benar. Nah, pakai ini dia nggak hilang. Oh. Triptonic tetap on, semua nih. Itu untuk volume instalasi di sini, lu semua sini. semua di sini. Oh, nggak ribet gitu Mas. Dan ini Oh. Ada bayangin ini. semua klaster tetap on, tapi bisa dicopot. Wah. Dan ini udah magnetik nih. Udah ada modulnya kayak gini juga. Wah, gila. Cakep ya. Jadi mobil ini interiornya simple, cuma nggak murah. Itu dia. Simpel tapi nggak murah, benar. Simple itu. tapi nggak murah. Betul, gitu loh. betul. Jadi hanya 2 item ini aja atau 3 item lah ya, sama karbon-karbonan. Ya, mungkin habisnya udah cepet lebih. Betul. Ini aja udah kepala 2 nih. Kepala 2 apa? Gocap sekian. Lebih lah. Sportster barunya Sportster berapa? lebih lah. Macam-macam Sportster sih, tapi rata-rata ya pada jual di 80 80 kan ya, 80-an. 80 ya. Tuh. Anjir tuh. Gila, Sportster. Dengan pemilihan warna pun juga ini kayak senada gitu nih, ada merah-merahnya, nih stitch juga merah-merah juga. Betul sekali. Gila, manis. Kalau untuk setirnya sendiri ini berarti tadi yang lu bilang untuk khusus mobil-mobil yang ada itunya berarti Mas ya? Ya, buat mobil-mobil baru sih rata-rata ya. Tuh. Gila. Dan sekarang udah ada yang ada displaynya. Ada displaynya? Nah, ada race displaynya, terus ada indikator limiternya ada. Di Yang paling baru di sini di tengahnya gitu ada display gitu. Oh iya. Jadi kayak speednya juga ada. Terus ada speed limitnya juga ada, limiternya gitu. Yang baru tapi ya. Yang baru ya. Ini kan gue beli dulu tahun 2024. 3. Oh, 24. 2024 gue beli waktu tahun lalu, SMA tahun lalu. Ya, SMA tahun lalu. Gue beli. Nah, ini kemarin gue beli udah yang model baru gue udah beli. Udah deh. Udah ready stock. Ready stock ya? Gila, ready stock. Luar biasa sekali. Nah, inilah nih mobilnya BRZ. Yang sangat luar biasa banget. Warnanya nyentrik, interior dalamnya sangat cukup lah sebenarnya untuk mobil harian sih menurut gue nih, Mbak ya. Ini enak Cuma banget untuk pakai ngecatnya harian. udah kayak mobil dealer ini. Ngecat ya? Iya. Oh iya? Gue turunin semua. Oh iya? Iya. Turun semua nih berarti nih? Turun semua. Wah, gila. Ini kalau mau lihat di gimana, bagian Mas? sini tuh. Kalau untuk bagian engine nggak ada lu rubah-rubah dong berarti? Nggak ada. Nih, lihat. Wah iya. Nih, semua dalam kecat. Ini kalau lampunya lu buka, tangki lu buka, dalam semua. Hijau. Ini Dan kerjaan lu juga berarti kan? Semua. Dicat juga? Semua kita cat semua. Wah. Gila. Ini Kayak ya. tuang engine misalnya. Nah, Sampai dalam-dalam. Oh iya, engine bay semua ya. Sampai bawah-bawah. Wallnya. Berarti turun semua dong, Mas? Turun. Oh, mesin nggak turun? Oh, mesin Tapi nggak? ini semua gue turunin. Oke. Nggak ada baut yang kecat. Itu dia. Harus itu Mbak ya. Jangan sampai ada baut yang kecat. Gila. Agak manis. kotor ya, guys. Orang baru beres Mobilnya acara habis ya, hujan-hujanan. Habis hujan-hujanan.
Siap lah Mas Randy, luar biasa nih. Gitu. Cakep banget mobilnya. Akhirnya kita bisa lihat secara langsung. Biasa kita lihat di sosmednya doang ya kan, konten-kontenan dari Mas Igas nih. Cakep banget. Oke, kalau gitu ntar kita next bakal bahas satu mobil lagi yang sangat luar biasa. Oke. F86 LBWK. Oke teman-teman, mungkin cuma dari ini. Terima kasih sudah menonton TV. Bye-bye.